Kaum tua bersinggungan dengan kaum muda, tunduk menunduk, tahu-taunya siap menanduk. Ini regenerasi politik atau ini dinasti politik? Tanpa basa-basi, karena saya tahu waktu kita berharga, mari kita bahas. Singa-singa politikus di Indonesia sudah mulai sepuh, sudah berada di akhir atau di masa-masa akhir kejayaan. Sebut saja mereka adalah Yusuf Kalla, Amin Rais, Ahmad Tanjung, Megawati, SBY, atau bahkan Jokowi, dan lain-lain. Mereka ini sudah mulai sepuh dan sudah berada di ambang masa kejayaan. Tetapi belum juga ada pemuda generasi berikutnya yang siap tampil sebagai pengganti yang sepadan dengan politisi-politisi yang saya sebutkan tadi ini. Beberapa kelompok masyarakat bahkan melihat bahwa politisi-politisi muda yang saat ini seakan dipaksakan untuk tampil melampaui batas kapasitas kualitas dirinya. Ada yang seperti dipaksa, dikarbit untuk cepat matang sehingga bisa dipergunakan dan dipasarkan sesuai dengan kehendak dan permintaan kaum milenial. Saya melihat regenerasi politik tidak lagi berproses panjang sebagaimana Fahri Hamzah dan Adian Napitipulu DKK berjuang dulu untuk menjadi seorang politisi. Ya, bisa saja kita berdalih bahwa beda masa, beda generasi, beda proses. Tapi kita juga tidak bisa membohongi penglihatan dan pendengaran bagaimana politisi-politisi muda saat ini itu lahir dari upaya dan proses yang bisa dibilang sangat instan. Kalau meminjam bahasa dari Putu Wijaya dalam esainya tentang kesenian Indonesia, dia bertanya seperti ini. Kenapa zaman jadi semandul ini? Kenapa kesenian di Indonesia tidak bisa melahirkan Avandi dan Arifin Cino yang baru? Nah, dalam konteks ini, jika ditarik pada dunia politik Indonesia saat ini, tidak ada salahnya ketika kita sebagai masyarakat bertanya ulang pada konteks politik. Kenapa sih Indonesia tidak memunculkan generasi muda, generasi politikus yang bisa mendekati atau bahkan melampaui Insinyur Soekarno, Sultan Syahrir, Muhammad Nasir, atau Tan Malaka? Tapi yang ada, kemunculan politisi-politisi muda di Indonesia itu justru menimbulkan polemik ketimbang menghadirkan sebuah solusi. Dengan kejadian-kejadian seperti itu, dengan munculnya fenomena proses politik yang dalam tanda kutip melampaui batas pemikiran masyarakat awam, maka muncullah spekulasi-spekulasi, pertanyaan liar di benak masyarakat, terutama masyarakat awam. Ini yang terjadi adalah proses regenerasi politik, regenerasi politikus, atau ini adalah upaya membangun dinasti politik. Dan jika kita tampil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tentu saja jawabannya bisa iya, bisa tidak. Sangat bergantung dari sisi sudut mana kita berdiri dan dari segi kepentingan apa kita menilai. Tapi mari kita baca realitas di lapangan. Kalau dikatakan tidak ada regenerasi politik dan politikus, tidak benar juga. Karena justru banyak pemuda-pemuda yang tampil dengan ekstensinya masing-masing, memperlihatkan keunggulan dan kapasitas masing-masing. Bahkan ada salah satu partai politik yang melabeli dirinya sebagai partai anak muda, partai milenial. Namun demikian, kita juga memang harus akui bahwa kualitas yang ditampilkan oleh politikus muda ini masih berada di bawah level politisi lama. Di sisi lain juga memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pemuda-pemuda yang berkualitas yang bisa diadu secara intelektual. Tapi lagi-lagi mereka tenggelam dan hilang karena kalah pamor oleh pemuda-pemuda yang secara privilege, baik dari segi ekonomi ataupun dari segi orang tua yang punya pengaruh politik. Kita juga tidak bisa membutakan pandangan dan mentulikan pendengaran dari
dari serangkaian upaya mengorbitkan pemuda-pemuda yang terlibat dalam politik melalui jalur-jalur khusus, karena memang kejadian-kejadian seperti itu lumrah kita lihat, entah di tingkat daerah, di tingkat nasional. Tidak bisa lepas dari politik-politik seperti itu, yang dimana seorang politisi muda memanfaatkan kesempatan, privilege yang dimilikinya. Tapi dengan keadaan seperti itu bukan berarti juga bahwa itu adalah upaya dinasti politik. Kita juga harus adil melihat situasi yang terjadi. Sebagai contoh, Gibran ketika ia misalnya sebagai anak seorang presiden diupayakan dengan sedemikian rupa, dengan upaya yang keras sehingga bisa melapangkan, meluaskan jalannya untuk menjadi calon wakil presiden. Terlepas dari caranya mendapatkan itu, masih bisa diperdebatkan etis tidak etisnya. Tapi sekali lagi kita harus adil melihat ini. Kita harus adil melihat bahwa proses-proses seperti ini itu juga sebenarnya hampir terjadi dari hampir seluruh presiden yang pernah memimpin negara Republik Indonesia ini. Dari presiden-presiden yang pernah memimpin Indonesia ini, terkecuali B.J. Habibie, itu saya melihat sebenarnya ada upaya untuk bagaimana menjadikan keturunannya itu adalah sebagai pemimpin pengganti dirinya, seandainya mampu. Nah, ketika proses seperti ini kemudian dikatakan sebagai upaya untuk membangun dinasti politik, maka kita harus adil mengatakan bahwa hampir seluruh pemimpin yang pernah memimpin Indonesia ini itu melakukan upaya yang sama. Soekarno misalkan, regenerasinya ada Megawati. Soeharto misalkan, andai Tommy Soeharto bisa memimpin negara ini, maka dia jadi pemimpin. Gus Dur misalkan, Mbak Yeni tidak bisa lepas dari pengaruh bapaknya. Apalagi Megawati, itu bukan rahasia lagi bahwa Mbak Puan itu punya pengaruh besar dan bisa menjadi ketua DPR RI, itu tidak bisa lepas dari pengaruh Megawati. Begitupun dengan SBY. Kemarin AHY diupayakan untuk menjadi 01 di DKI itu, dan itu adalah salah satu upaya untuk memuluskan jalan AHY untuk menjadi 01 di negeri ini. Cuma karena prosesnya kadangkala tidak seperti harapan dengan kenyataannya, ada yang berhasil dan ada yang gagal. Nah, ketika kemudian Jokowi berupaya bagaimana Gibran, bagaimana anaknya juga untuk bisa terlibat dalam politik, ya tidak salah juga ketika Jokowi membukakan jalan sebagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Ya, sekali lagi, terlepas dari prosesnya itu etis atau tidak etis, itu kembali itu persoalan lain lagi. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika anak dari seorang pemimpin berusaha untuk menjadi pemimpin juga, itu serta-merta dikatakan sebagai upaya dinasti politik. Lagi-lagi kita harus kembali lagi ke ranah, wilayah, daya tangkap dan pemikiran rata-rata masyarakat Indonesia, terutama yang masyarakat awam, bahwa mereka itu cenderung membandingkan sesuatu. Bagaimana generasi-generasi sebelumnya misalkan mendapatkan penghormatan yang lebih ketimbang generasi-generasi muda politikus saat ini. Itu karena memang masyarakat Indonesia membandingkan bahwa proses yang dilalui oleh politisi-politisi dahulu itu berbeda dengan perjalanan dan usaha yang dilalui oleh politisi-politisi muda saat ini. Nah, dari perbandingan itulah muncul rasa penghormatan yang berbeda. Dari proses-proses ini, dari upaya-upaya yang dilakukan oleh politisi dan partai politik inilah yang kemudian memunculkan kesangsian-kesangsian pada masyarakat. Akibatnya dari kesangsian itu muncul pertanyaan ini itu. Karena tontonan dan pendengaran yang mereka alami itu memperlihatkan sesuatu profesi yang tidak lumrah. Sesuatu yang tidak lumrah itu sudah diumbar, maka memicu munculnya pertanyaan-pertanyaan yang mengandung kesangsian, keraguan, ketidakpercayaan di mata masyarakat. Dan sebagai akibat dari semua itu, akumulasi pertanyaan-pertanyaan dan keraguan-keraguan, kesangsian-kesangsian atas peristiwa demi peristiwa yang terjadi, maka muncullah
kesimpulan-kesimpulan liar di kelompok masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa regenerasi politik tidak berjalan dengan baik, regenerasi politik telah gagal. Dengan cara-cara seperti ini itu membunuh regenerasi politik muda. Tapi di sisi lain ada juga yang masyarakat yang berpendapat bahwa generasi politik harus memang seperti ini. Transisi dari politisi-politisi lama ke politisi-politisi muda itu harus berjalan seperti ini. Karena ketika menunggu proses secara alami, maka perjalanannya akan panjang. Sehingga dibutuhkan sesuatu tindakan yang bisa memberikan jalan mudah bagi generasi-generasi muda untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Nah, sebagai kesimpulan dari serangkaian akumulasi kejadian ini, kita sebagai masyarakat awam, kita sebagai masyarakat biasa, yang bisa kita lakukan adalah menerima dan menikmati proses demi proses. Nah, ada waktunya di mana masyarakat arus bawah seperti kita ini memiliki kesempatan untuk memegang kartu suara dan melihat kotak suara. Nah, di sana tempat pelampiasan kepuasan dan ketidakpuasan kita sebagai masyarakat. Jika kita suka ini, ya pilih ini. Kalau tidak suka itu, ya jangan dipilih. Itulah hal terbaik yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa, sebagai orang awam di negeri ini. Selain mengomentari hal-hal yang terjadi, hal-hal real yang bisa kita lakukan, yaitu tadi, lampiaskan kemarahan, lampiaskan ketidakpuasan, atau lampiaskan kepuasan, lampiaskan kenikmatan yang kalian alami dalam proses rangkaian politik ini di bilik suara nanti. Itu adalah cara terbaik bagi kita sebagai masyarakat awam. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.